Berbicara tentang kasus yang lagi viral saat ini, yaitu kasusnya Taufik Hidayat yang menyekap dan menyiksa begitu sadis, begitu kejam terhadap seorang manusia, seorang perempuan selama 3 tahun. Ini adalah suatu hal yang memang sangat sangat luar biasa gitu. Kok bisa kejadian seperti itu? Gue tidak mau membicarakan masalah kasusnya, justru gue mengajak daripada kalian teman-teman untuk bagaimana menilai dari 3 sosok. Pertama sosok Taufik, kedua sosok dari korban itu sendiri, dan ketiga daripada tetangga kiri kanan kamar dari Taufik dan si Yupita itu sendiri. Nah sekarang yang gue mau tahu pendapat kalian tentang sosok Taufik. Kenapa ada orang begitu kejam seperti ini gitu kan? Kira-kira menurut kalian apa sih pemicunya? Atau orang seperti apa sih Taufik ini kok bisa gitu ya, seorang manusia melakukan kekejian begitu keji kepada seorang manusia, seorang perempuan gitu kan? Kira-kira Taufik ini seperti apa sih ya, kok bisa gitu? Jujur gue bingung aja. Nah itu tolong kalian komen ya. Yang kedua dari sisi korban itu sendiri, kenapa ya korban ini selama penyiksaan, selama penyekapan ini kok kesannya tidak ada reaksi atau usaha untuk bagaimana melarikan diri secepat mungkin? Karena baru 3 tahun ini baru terungkap gitu. Setidaknya kan kalau lagi disiksa, mendapat penyiksaan yang begitu sadis, begitu kejam, minimal kan berteriak gitu, memancing perhatian daripada tetangga kiri dan kanannya. Dengan teriakan kan minimal orang-orang di sekitarnya mendengar apa yang terjadi nih di kamar sebelah gitu kan. Dan itu kan sering penyiksaannya. Nah setidaknya kan itu memancing. Apakah memang kondisi Yupita memang tidak bisa berdaya untuk melakukan berteriak karena mungkin dilakban mulutnya dan tidak bisa bergerak karena memang diikat kaki dan tangannya, sehingga untuk bergerak pun tidak bisa gitu kan? Setidaknya kan kalau tidak diikat kaki dan tangannya, dia ada inisiatif untuk bagaimana gedor-gedor pintu gitu kan, untuk memancing perhatian dari tetangganya kan gitu kan. Apakah demikian gitu sehingga Yupita ini memang sampai tidak bisa melarikan diri gitu? Nah itu dari sisi Yupita. Ketiga, bagaimana penilaian kalian terhadap tetangga kiri dan kanannya? Apakah selama 3 tahun ini benar-benar tidak mendengar ada hal aneh di kamar sebelah gitu kan? Mungkin kan walaupun tidak ada teriakan dari korban, minimal kan ada lah yang namanya kamar bersebelahan seperti itu kan, ada gaduh-gaduh kayak gitu kan. Apakah memang cuek-cuek aja gitu para tetangga itu mendengar kegaduhan seperti itu? Kalau gaduhnya sekali 2 kali oke lah, tapi kan ini pasti kan Taufik Hidayat melakukan ini sering kan gitu kan, sehingga kan korban pun begitu parahnya ya kan luka-lukanya itu. Kalau dari penuturan daripada dokter yang merawat sekarang di rumah sakit Hasan Sadikin. Nah itu yang bikin gua heran. Dan satu hal lagi yang bikin gua heran itu adalah bagaimana reaksi dari keluarganya Yupita. Kok selama 3 tahun lost kontak seperti itu, seolah-olah mereka tidak berusaha gitu loh untuk mencari informasi keberadaannya Yupita gitu kan. Kenapa? Lost kontaknya kan begitu lama kan gitu kan. Ini kan mereka khawatir atau curiga nih, Yupita ini kemana gitu kan, kok nggak ada kontak selama ini gitu. Tapi ini seolah-olah mereka tidak ada rasa kekhawatiran gitu kan, atau gimana ya, kita kan nggak tahu memang kejadian yang sebenarnya di keluarga itu. Di sini pun gue tidak berusaha untuk mengejas menyalahkan mereka, enggak, karena ya kita kan nggak tahu kondisi yang sebenarnya gitu ya. Cuma gue bingung aja gitu kan, kenapa selama 3 tahun itu mereka tidak berusaha untuk mencari
informasi atau gimana gue nggak tahu. Itu aja yang heran aja gitu ya. Dan jujur nih, sangat salut banget terhadap sosok Gubernur Jawa Barat atas perhatiannya terhadap korban, sehingga Kang Deddy Mulyadi langsung menggelontorkan uang 1 miliar rupiah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai jaminan perawatan Yupita yang optimal, yang maksimal. Luar biasa memang sosok gubernur yang satu ini, begitu perhatiannya kepada rakyatnya. Itulah Kang Deddy Mulyadi, memang sosok yang satu ini fenomenal banget ya dalam perhatiannya kepada rakyat Jawa Barat. Oke, tinggal rekonstruksi wajah. Ya kan? Dan apa namanya, pakai implan. Ini pun mesti tahu. Ini patah. Patah. Harus dibanting pakai implan itu. Dan itu kan tidak terapi. Jadi tubuh tulangnya asal. Nah, ini kan fungsinya bagus nih. Harus bisa ngunyah, harus bisa ngomong. Kita akan ganti. Waktu itu implannya itu yang matanya itu kita akan pasang implan namanya. Bukan kita pasang implan supaya fungsinya dulu kembali. Ya, ini dilakukan 1 sampai 2 bulan. Bulan ketiga kita akan memperbaiki hidungnya dan sebagainya, karena ya maaf udah rusak semua. Jadi kami akan terus memperbaiki. Ingat ya Pak, ini fungsi rekonstruksi itu bukan menjadikan wajah kembali seperti nggak bisa Pak, tapi fungsi hidung, fungsi mulut, telinga, ngunyah harus kembali baik. Nanti dengan berjalan waktu, malah mungkin nanti misalnya ada kan hilang kulit karena infeksi Pak, oleh karena bisa lagi dari sini, penting sana. Terus lutut Pak, harus ganti lututnya di sininya Pak, harus diganti. Kami sudah merencanakan kurang lebih karena terakhir ada di kaki. Kita juga untuk menyampaikan bahwa kan seluruh rangkaian rekonstruksi wajah pengobatan itu memerlukan biaya. Dan saya sudah menyampaikan waktu konferensi pers di Mapolda Jabar, Pemda Jabar, kan beda kali ini Pemda Jabar menyiapkan 1 miliar ya untuk deposit kapal. Ini saksi kami saksi sudah menerima deposit ini, sudah dikasih deposit ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dari Pemda Jabar sebesar 1 miliar. Jadi nanti nggak usah pusing. Ya, oke, semoga kasus Yupita ini menjadi pelajaran berharga buat kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, bahwa kita memang harus peduli, harus care terhadap lingkungan sekitar kita. Bila mana menemukan hal-hal yang janggal atau mencurigakan, maka dengan segera sebaiknya kita melaporkannya kepada pihak RT dan RW setempat. Minimal ini bisa mengantisipasi kejadian seperti yang terjadi kepada Yupita. Semoga kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.